Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu ya dzal jalali wal ikram. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul muhtaramin yang terhormat, Romo Kiai Haji Muhyiddin Ma'agif. Yang saya hormati para hadirin yang hadir di ruang utama sholat Masjid Agung Jawa Tengah, dan saya hormati para pendengar serta pemirsa dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kajian malam ini yaitu tentang kitab Taqriratus Sajidah fil Masail Mufidah, insyaallah akan disampaikan oleh beliau Bapak Dr. Rizky Haji Muhyiddin Ma'agif. Untuk mengawali kajian malam ini, mari terlebih dahulu kita buka dengan bacaan kitab Ala niyatina wa ala niyatikum bi barakati suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kajian malam ini tentang hal-hal yang disunahkan bagi imam dan khotib atau khotib Jumat. Itu apabila nanti para hadirin yang ingin bertanya, silakan saja ke guru kita, dan bagi para pendengar yang dan pemirsa yang ingin bertanya bisa melalui WhatsApp-nya Radio Dais, yaitu di 082133670000. Mari kita simak bersama-sama dengan guru kita, beliau Bapak Dr. Rizky Haji Muhyiddin. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La khawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, qala rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah pengajian Ba'dal Maghrib, pengajian kitab Ba'dal Maghrib Masjid Agung Jawa Tengah. Malam ini tugas saya membaca kitab Taqriratus Sajidah, dan temanya menyangkut As-Sunanu Al-Mukhtassatu bil Khotibi wal Imami. As-Sunanu, hal-hal yang disunnahkan, Al-Mukhtassatu khusus, bil khotibi bagi khotib, wal imami dan imam. Khotib itu berarti khutbah Jum'ah, imam itu maksudnya imam sholat Jum'ah. Tapi kemarin ada beberapa di pertemuan kemarin ada beberapa hal-hal sunnah di hari Jumat. Akan saya baca karena kemarin tidak selesai. Di antara yang disunahkan yang ke-15 adalah takharro jamaati fajril jumu'ati. Hendaknya kaum muslimin itu berusaha untuk melakukan jamaah fajril jum'ati. Jamaah sholat fajar hari Jumat, maksudnya jamaah sholat subuh. Nah, jadi ini ada sesungguhnya jamaah sholat itu sunnah muakkad. Ada sebagian ulama yang menyebut fardu, tapi khusus di hari Jumat itu punya fadilah khusus. Karena apa? Karena di hari Jumat itu orang disunahkan at-tabkir, di antaranya yaitu berpagi-pagi atau bergasik-gasik berangkat menuju ke tempat sholat Jum'ah. Yang ke-16, ziyadatul kubur khususon al-walidaini. Di hari Jumat itu ada kesunahan khusus, yaitu melakukan ziarah kubur. Khususnya dua orang tua. Dan yang ke-17 adalah sholatus tasbih, disunahkan dalam rangka hari Jumat itu sholat tasbih.
Kemudian yang ke-18 ada mutakhati ar-riqab. Jadi hendaknya kalau pada hari Jumat di dalam suasana sholat Jumat itu melangkahi jamaah masuk masjid itu hendaknya tidak melangkahi pundak-pundak orang lain. Ini biasanya terjadi di Masjidil Haram. Itu orang kalau ingin mendapatkan kesempatan untuk masuk ke dalam masjid dia harus ngelangkahi wong akeh. Ini di hari Jumat kita tidak disunahkan untuk tidak melakukan itu. Yang ke-19 yang disebut dalam kitab ini yang terakhir, al-masyu ilaiha ma'as sakinah wal waqar. Hendaknya berjalan dari rumah menuju masjid itu dengan sakinah, dengan tenang dan santai, artinya tidak terburu-buru. Nah, baru saya akan memasuki tema yang di-share di dalam website MAJT, As-Sunanul Mukhtassatu bil Khotibi wal Imami. Hal-hal yang disunahkan khusus bagi khotib Jumat wal Imami dan imam Jumat. Begini, ada kebiasaan itu mungkin muncul dari tradisi para ulama, bahkan mungkin dari masa Nabi, bahwa khotib Jumat itu ya imam, yang ngimami itu ya khotib. Nah, maka hadis yang biasanya dibaca oleh muadzin sebelum sholat Jumat itu, sebelum khutbah itu, wal imamu yakhtubu, imam ya menjalankan khutbah. Ini artinya itu sudah menjadi sunnah, menjadi kebiasaan bahwa imamnya sholat Jumat ya khotib itu. Belakangan di masjid-masjid yang justru besar itu imam seolah-olah kelihatan sebagai profesi sendiri, khotib sebagai profesi sendiri. Di Masjidil Haram, Masjid Nabawi juga begitu, khotibnya bukan imam, imamnya bukan khotib, karena mungkin ada perkembangan bahwa profesi khotib itu khutbah yang tidak selalu mereka adalah orang yang baik ketika ngimami, karena imam itu biasanya qori'un, bacaannya yang bagus. Kising telat rene iki lho Mas, biar imbang. Itu TV MAJT-nya nanti nyorotnya enak ya Mas. Telat pengennya ning mburi kono lah, ning kene. Halo. Apa yang disunahkan bagi khotib dan imam? Awalan, antakunal khutbatu alal mimbari. Hendaknya khutbah itu dilakukan di atas mimbar. Mimbar itu mana? Ini kalau di masjid kita itu mimbar itu. Ya, khotib itu naik. Aw ala murtafain. Kalau di masjid itu belum ada mimbar, tidak ada mimbarnya, yang penting itu tempat yang lebih tinggi, murtafa, tempat yang naik dikit gitu ya. Ya supaya apa? Ya memang di samping itu sunnahnya karena Nabi juga begitu. Juga supaya khotib itu bisa melihat jamaah, sebaliknya jamaah juga bisa melihat khotib. Kalau tingginya sama, apalagi nanti kalau khotibnya cendek, kan jamaahnya nggak bisa melihat. Jadi di masjid itu biasanya ada dua sebutan, satu mimbar, satu mihrab. Ini mihrab ini, belakang saya ini mihrab. Kalau mimbar itu mimbar itu tempat khutbah. Beberapa waktu yang lalu saya ke Turki.
bertemu dengan 2 kali sholat Jum'ah. Di Turki itu mimbarnya ada 2. Satu mimbar yang biasa pendek, ya kira-kira tingginya hanya 1 meter lebih. Itu biasanya buat ceramah. Qoblal Jum'ah ada ceramah dulu. Lalu begitu ceramah selesai, sholat. Di sana azannya hanya sekali. Sholatnya sholat sunnah. Habis sholat sunnah, lalu kemudian khotib naik. Mimbarnya untuk khutbah itu 5 meter tingginya. Itu terjadi baik di masjid Hagia Sophia maupun di masjid dekat makbarohnya Jalaluddin Rumi di Konya. Nah, kalau di kita ini hanya 1. Jadi sebelah kanan itu ceramah, sebelah kiri mihrab itu untuk khutbah. Naik kira-kira 5 meter, ya tingginya kira-kira sama dengan ini. Tempat sholat wanita itu. Nggak tahu itu tradisinya begitu di Turki itu. Yang kedua, sanian ayyusallima, hendaknya khotib atau imam menyampaikan salam, ulu salam. Ya, maksudnya assalamualaikum inda dukhulihi, ketika masuk masjid, wa indal mimbari, ketika di mimbar. Malah qabla su'udihi, sebelum naik mimbar. Jadi menyampaikan salam. Tradisinya di tempat kita, khotib naik ke mimbar. Ada angsitu wasma'u wa'ti'u rahimakumullah, naik mimbar. Habis naik mimbar kemudian salam. Habis salam duduk, muadzin melakukan azan kedua, itu di tempat kita. Jadi Jumatan itu ada azan 1, ada azan 2. Yang tradisinya Masjid Agung itu 2 kali azan. Yang ketiga, ayyuk bila alal musallin, hendaknya khotib itu menghadap ke para jamaah sholat Jum'ah, musallin, orang-orang yang sholat. Jadi jangan khotib ini menghadap ke kiblat, mengungkuri jamaah. Saya kira ini tidak ada, ya prakteknya nggak pernah saya lihat ada khotib yang madhabnya tidak ke jamaah. Ba'da su'udihi wa yusallimu alaihim, setelah naik menghadap kiblatnya, setelah naik ke mimbar, wa yusallimu alaihim, dan memberikan salam. Nah, begitu memberikan salam, kemudian muadzin azan. Ayajlisa, hendaknya khotib duduk halatal azani, saat dilakukan azan. Bagi kita berarti itu azan as-sani, azan yang kedua. Yang kelima, khomisan ayyubadiro, hendaknya cepat-cepat. Ayyubadiro, enggal-enggal khotib imam ilal khutbati, melakukan khutbah ba'da farogil azani, sesudah rampung azan. Jadi jangan lama-lama, begitu azan selesai, kalau mau doa ba'dal azan itu ya segera, lalu kemudian menyampaikan khutbah. Yang keenam, as-sadis atau sadisan ayyuratiba, hendaknya mengurutkan. Ayyuratiba nartibke sopo khotib baina arkanil khutbati, di antara rukun-rukun khutbah. Jadi kemarin pada pelajaran yang lalu ada rukun-rukun khutbah.
Kemarin itu ada keterangan begini, hukmut tartib, mengurutkan. Jadi rukunnya khutbah itu kan pertama hamdulillah, yang kedua sholat ala nabi, yang ketiga wasiat bittaqwa, yang keempat qiraatu ayatin, membaca ayat Al-Quran, bisa memilih di khutbah awal atau khutbah tsani. Yang kelima ad-du'a lil mu'minin fi tsaniyati, membaca doa untuk mukminin mukminat pada khutbah kedua. Lah itu hukmut tartib baina arkanil khutbata ini sunnatun indan Nawawi, menertibkan, mengurutkan alhamdulillah, sholawat, wasiat bittaqwa, qiraatu ayatin, doa lil mu'minin, itu sunnah, jadi bisa diacak urutannya. Wa huwa al-mu'tamad, itulah kaul yang banyak dipegangi oleh para ulama. Tapi wajibun indar Rafi'i, wajib diurutkan menurut Imam Rafi'i. Nah, pada saat ini dalam hal-hal yang disunahkan khusus bagi khotib, itu sunahnya apa? Ayyuratiba baina arkanil khutbah, hendaknya diurutkan. Prakteknya begini, kalau panjenengan biasa atau sering menjadi khotib, asal membaca muqaddimahnya khutbah yang berbahasa Arab yang ada di buku-buku kumpulan khutbah, itu sudah memenuhi rukun ini dan sudah urut. Yang ketujuh, antakunal khutbatu balighatan mafhumatan qasiratan. Hendaknya khutbah itu balighah fi ghayatil fasahah, sing cetha. Kalau membaca hadis, baca ayat Al-Qur'an ya yang cetha. Mafhumatan, mudah difahami. Jadi jangan karena yang khutbah itu orang ilmiah lalu kemudian khutbahnya ilmiah banget, pendengarnya nggak paham. Ini tidak. Kalau khutbah itu balighatan mafhumatan qasiratan, jangan panjang-panjang, pendek saja. Di masjid kita di MAJT itu kalau orang biasa khutbah di sini, di situ ada tulisannya kisarannya sekitar 15 menit. Waktu pandemi kemarin karena kumpul di masjid itu diminta jangan lama-lama, itu malah hanya 10 menit. Ya, ini memang sunnahnya begitu. Nah, biasanya ada orang yang nggak ngerti, kepengen dianggap bagus, lalu khutbahnya panjang supaya dianggap menguasai masalah, banyak materi. Untuk khutbah ini nggak bagus, jadi itu sunnahnya malah begitu. Kalau kebalikan dari sunnah itu biasanya jadi makruh. Yang kedelapan, ala yaltafita, hendaknya khotib itu tidak nolah-noleh, yaminan wala shimalan, tidak nolah-noleh ke kanan, ke kiri, asna'aha, di tengah-tengah khutbah. Jadi maksudnya waktu khutbah itu tidak seperti orang orasi, kampanye, apalagi kalau ngisi pengajian itu yang lucu-lucu itu kan nolah-noleh kemana-kemana. Khutbah itu resmi gitu loh. Jadi seolah-olah kayak pejabat, presiden, gubernur, wali kota yang sedang menyampaikan pidato di upacara. Khutbah itu ngoten. Jangan apalagi khutbah kok ngelucu. Khutbah kok ngelucu kayak pengajian pelawak. Disunahkan lagi ayat tamida biyasarihi ala saifin au ason au nahwihima. Hendaknya khotib itu ayat tamida, berpegangan, biasarihi dengan tangan kirinya, ala saifin. Bisa itu berupa pedang, au aso, atau berupa tongkat, au nahwihima, atau
sejenisnya. Jadi tradisinya di tempat kita itu tidak saifin, tidak pedang, tetapi aso, tongkat. Nah, tongkatnya itu di MAJT itu ada dua, yang satu itu besar. Saking besarnya itu kadang khotib semangat menyampaikan khutbah lalu lupa nyekel mau gelotak tiba. Maka saya sarankan itu diganti yang agak kecil aja. Au nahwihima atau apa sajalah. Pokoknya maksudnya biar tangan ini konsentrasi. Orang jangan terlalu bebas kayak MC, kayak host, kayak pelawak. Gerakannya kemana-mana. Lalu omongannya terlalu bebas. Disunahkannya enggak begitu itu. Yang ke-10 ayat tamida biyaminihi alal mimbar. Tangan kanannya disunahkan pegangan pada mimbar. Jadi kalau ini mimbar, saya ini pegangan tongkat, yang tangan ini begini. Jadi sudah itu biar jangan kakean tingkah gitu loh. Jangan kakean tingkah. Biasanya kan kalau orang pidato kampanye dan ngelawak itu kan tangannya terus ngene-ngene. Kayak saya tadi lagi ngaji tapi karena ada yang telat saya suruh gini-gini lah. Itu kalau khutbah jangan itu. Khutbah ada orang yang datang telat, ngarep kosong, lalu ngawe-ngawe jamaah kon maju ning ngarep, ndak usah. Khutbah itu kan ada yang menyatakan itu kan menggantikan sholat. Sholat zuhur itu aslinya 4 rakaat, lalu hari Jumat menjadi 2 rakaat, yang 2 rakaat itu gantinya khutbah. Jadi karena itu khutbah itu harus resmi, formal gitu ya. Ayakuna yang ke-11 hendaknya khotib julusuhu duduk bainal khutbataini di antara dua khutbah biqadri suratil Ikhlas. Kira-kira duduknya sebentar saja sepanjang membaca surat Ikhlas. Tapi surat Ikhlasnya yang bacaan yang baik ya, bacaan yang tartib gitu, jangan kalau dibaca dengan bacaan yang koyo wong wiridan kan cepet banget. Nah, maka prakteknya untuk mengendalikan ini saya kira di Indonesia itu cukup bijak sekali untuk mengendalikan supaya tidak terlalu lama dan tidak terlalu cepat. Maka saat khutbah pertama selesai, lalu kemudian khotib duduk, muadzin membaca salawat, Allahumma sholli wa sallim. Nah itu kira-kira ya panjangnya ya segitu itu. Duduknya khotib di antara dua khutbah itu syarat ya. Duduknya khotib di antara dua khutbah itu syarat. Nek ora duduk kemarin pada pelajaran yang lalu, maka itu dianggap satu khutbah. Dua khutbah dianggap satu khutbah. Ada tempat Jumatan, nggak usah saya sebut karena pengajian kita ini ke YouTube. Itu saya pernah khutbah di sana itu di belakang mimbarnya itu nggak ada kursinya. Nah, akhirnya saya duduk tetap tapi di bawah. Suatu ketika teman saya khutbah di sana cerita, aku khutbah ngenteni Pak Ani kono ora ono kursine. Ya aku ngadeg terus loh. Jangan. Ya tetap duduk. Oh itu syarat toh. Lah ora ono kursine lah. Memang karena mimbarnya itu pakai podium di sebuah kantor nggih. Jadi tidak ada mimbar seperti ini. Lalu biasa digeser toh kalau tidak sedang khutbah kan jadi aula. Geser. Nah, di situ entah selalu begitu, entah lupa. Marbotnya itu tidak masang khutbah, tapi kok saya ya ndak ada kursinya, pas teman saya ya nggak ada kursinya. Ayakuna julusuhu bainal khutbatani biqadri suratil Ikhlas. Jangan panjang-panjang, jangan terlalu pendek ya. Pokoknya layaknya orang duduk istirahat gitu ya. Yang ke-12 ayataya mana? Hendaknya bergeser ke kanan. Fil mimbari di dalam mimbar al-wasi'i kalau mimbarnya itu
besar, luas. Nah, saya kira jarang sekali ya masjid yang mimbarnya itu luas. Saya khutbah di masjid-masjid standar ya, misalnya di Baitur Rahman, mimbarnya ya sakmono kuwi. Di masjid ini ya mimbarnya ya itu yang ada mic-nya. Di Masjid Kauman lebih lagi. Kauman itu lebih mimbarnya mimbar kuno itu yang dibuat dari kayu, ora bakal geser-geser kemana-mana. Tapi di sini andaikan ada mimbar yang besar, yang luas, ayataya mana hendaknya ambil posisi yang kanan. Fil mimbaril wasi. Yang ke-13 ayyahtima, hendaknya mungkasi, nutup khotimatun al khutbah asaniyah, khutbah yang kedua biqaulihi astaghfirullah li walakum. Jadi dalam khutbah kedua itu setelah selesai khutbah menyampaikan ayat, kemudian astaghfirullah li walakum, minta istighfar, minta ampun kepada Allah, li untuk saya sendiri, walakum dan untuk kamu sekalian. Kum itu siapa? Ya jamaah sholat Jum'ah. Yang ke-14 alla yusyiro biyadihi, jangan membuat isyarat dengan tangan. Ini tangan ini berarti utuh segini ini. Illa li hajatin, kecuali kalau betul-betul hajat, nggak tahu ada hajat apa kira-kira ya. Illa li hajatin fayushiru bisababah, kalau ada hajat betul sebaiknya mengisyaratkan itu dengan jari telunjuk. Ya kira-kira hajat itu apa ya? Orang sedang khutbah, jamaah sedang mendengarkan. Apa mungkin ke masjid itu lalu kemudian ada binatang yang membawa najis masuk, ada anjing misalnya. Semua jamaah menghadapnya ke kiblat. Anjing ada di belakang mau masuk pintu. Wah, ini bahaya ini kalau anjing masuk, najis akan terjadi di mana-mana. Nah, itu mungkin hajat ya. Maka imam atau khatib yang menghadap ke pintu itu memberi isyarat. Kalau memberi isyarat pakai sababah, jangan pakai tangan. Jadi mungkin begitu. Nanti jamaah kan melihat khotibnya kok gini-gini napa, terus noleh ke belakang, oh ada wawung mau masuk ke masjid. Kalau di MAJT enggak mungkin, di lingkungan MAJT aja nggak ada anjing. Tapi bisa jadi di mana-mana. Di Turki itu, saya kembali cerita Turki ya. Banyak anjing, termasuk di kuburan-kuburan wali itu banyak anjing besar-besar, gemuk-gemuk. Ya, jadi Turki itu negara Islam, mayoritas Muslim, tapi kehidupan masyarakatnya masih sekuler gitu ya, sekuler. Yang ke-15 alla yadukko, hendaknya imam jangan menggedor. Menggedor darojal mimbari, tangganya mimbar atau lantainya mimbar, birijlihi dengan kakinya, au asohu atau dengan tongkatnya. Jadi mimbar itu, apalagi kalau mimbarnya terbentuk dari kayu, itu kalau didok-dok sama kaki kan suaranya gedor. Jangan semangatnya khotib yang menggebu-gebu itu lalu kemudian menginjak kaki, menggedor mimbar dengan kakinya atau menggedor dengan tongkatnya. Tongkat yang dipakai pegangan itu jangan itu. Sunnahnya tidak melakukan itu.
Nggih. Jadi biasanya itu kan kalau orang pidato lalu kemudian semangat, itu kemudian kan bisa jadi itu nek gedor-gedor ke kaki iki jenengannya apa, Mas? Saya kalau ngasih contoh kan saya harus berdiri. Dan saya kalau berdiri itu nanti ngadege suwi. Berdiri Mas. Nah, terus dor kakinya. Nah, gitu banter itu ndak boleh disunahkan untuk tidak seperti itu. Supaya khotib itu meskipun semangat ya tetap tenang. Tidak emosi gitu ya. Itu untuk menahan jangan sampai orang emosi di dalam. Yang ke-16 adamul isra fi tsaniyati. Jangan kesusu cepet-cepet ketika membaca khutbah yang kedua. Biasanya khotib itu begini. Yang penting itu khutbah ula pertama itu disampaikan materinya penting banget bar kedua itu formalitas yang penting membaca. Lalu membacanya cepet-cepet. Jadi dianggap ini khutbah kedua ini seperti nggak penting. Itu jangan begitu. Sunnahnya ya meskipun khutbah kedua, meskipun tidak ada penjelasan, meskipun penjelasannya sudah lengkap di khutbah ula, ya tetap dibaca secara alun, secara halus. Tetap alhamdulillah, jangan alhamdulillah terus cepat tuh. Apalagi kalau di mimbarnya ada lampu merah itu yang sudah diperingatkan oleh adamul isra, jangan tergesa-gesa fi tsaniyati pada khutbah yang kedua. Ini menunjuk pada praktek di tempat kita pun begitu. Sering saya menyaksikan ketika khutbah kedua itu orang terus formalitas sing penting moco terus cepat. Yang ke-17 qiraatu surati Qaf ba'da qiraatil ayah. Membaca surat Qaf ba'da qiraatil ayah. Yang ke-18 ayyubadira al-muadzin fil iqamah ba'dal faragh minal khutbah mubasyaratan. Ayyubadira hendaknya cepat-cepat al-muadzinu sapa muadzin fil iqamati dalam memandangkan iqamah. Ba'dal faragh sampune rampung minal khutbati melakukan khutbah mubasyaratan nyambung. Jadi gini loh, jangan sampai kayak pengajian. Begitu pengajian selesai, mubalik menyampaikan salam turun terus meneng gitu. Kalau dalam rangkaian khutbah hendaknya begitu selesai ya cepat. Muadzin itu melakukan iqamah, Allahu Akbar, jangan diselingi oleh waktu. Ya, mubasyaratan nyambung selesainya khutbah tsaniyah yang biasanya diakhiri dengan itu tadi doa lalu kemudian Astaghfirullah li walakum itu kemudian cepat-cepat iqamah. Disunahkan cepat-cepat. Nah, orang cepat-cepat ya berarti melanggar aturan sunnah. Kalau melanggar aturan sunnah secara umum itu biasanya itu menjadi makruh. Tapi alhamdulillah prakteknya di beberapa masjid di tempat kita ya sudah begitu. Ayyubadira yang ke-19 hendaknya enggal-enggal lagi. Al-imamu sopo imam ba'dal khutbati ila sholati menuju sholat. Jadi khutbah selesai, iqamah mubasyarah nyambung, lalu kemudian sholat juga cepat-cepat. Artinya cepat sholat, jangan ada sela waktu yang panjang. Yang ke-20 ini yang terakhir yang disunahkan bagi khusus khotib dan imam, ayyaqra'a fis sholati jahron. Hendaknya di dalam sholat itu membaca secara jahar suratayil jum'ati wal munafiqin. Surat Jum'ah
dan surat Al-Munafikin. Itu urutan itu. Surat Jum'ah itu ada di juz berapa, Mas? Pokoknya bagian akhir Al-Qur'an ya, yang dimulai dengan Surat Jum'ah itu dimulai dengan sing wis 30 juz apa ke? Kemudian di rakaat kedua Al-Munafikin au al-a'la, atau kalau tidak surat Jum'ah dan Munafikin, surat al-a'la wal ghasyiyah. Sabbihisma rabbikal a'la. Kalau surat Munafikin kan yang idza ja'akal munafiqun. Nah, surat Jum'ah itu awalnya ya Mas, lali aku. Al-a'la sabbihisma rabbikal a'la wal ghasyiyah hal ataka haditsul ghasyiyah. Tuh, malah di masjid-masjid kampung itu umumnya sudah memenuhi sunnah ini. Jadi kalau Jumatan yang dibaca Al-a'la dan Al-ghasyiyah. Wonten pertanyaan? Yang jelas pertanyaannya supaya bisa didengar oleh jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, saya akan langsung dari saya. Kalau khotib batal wudunya saat khutbah yang kedua, bagaimana hukum khutbahnya? Apakah dilanjutkan dari awal atau hanya khutbah yang kedua? Terima kasih. Khutbah itu khotibnya harus toharoh minal hadatsaini, harus suci, harus punya wudu. Ya, kalau tidak punya wudu tidak sah khutbahnya. Kalau tidak sah khutbahnya, maka penyelenggaraan sholat Jumat ya nanti jadi tidak sah. Cuma masalahnya taunya kalau khotibnya itu batal wudunya iki piye? Yaitu yang tahu khotibnya sendiri toh. Yang tahu khotibnya sendiri. Karena itu khotib dan imam itu ya hendaknya orang yang sehat. Sing orang entutan. Orang entutan, orang beser. Jangan khotib itu orangnya sudah sepuh banget ya, yang kemudian tidak bisa menahan. Kelepek wis orang normal loh. Kalau masih muda begini ngempet wudu sampai asar, maghrib, isya itu isi kuat toh. Jamaah haji itu banyak itu yang jamaah sholat asar jam 3 ya misalnya, terus sampai maghrib sampai isya. Karena kalau di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi itu kalau mau wudu itu berat, jauh. Nggak kayak di sini, wudu tinggal turun wudu. Balik meneh apa nek di sana nanti wudu balik meneh golek koncone ora ketemu. Nah, ini jadi ya kalau khotib itu batal ya khutbahnya tidak sah. Nanti ada bab yang mas'alatul istikhlaf, tapi ini jarang dipraktekkannya. Mengganti nyambung tugasnya khotib yang khutbah atau nyambung tugasnya imam yang tidak bisa meneruskan. Cuma ini prakteknya angel banget. Dan biasanya prakteknya bingung orang. Teman saya itu khutbah lancar, ngimami, baru rakaat pertama sedang sujud, terus langsung pingsan, langsung meninggal. Itu harusnya makmum yang ada di belakangnya itu menjadi namanya khalifah, pengganti imam. Pengganti imam meneruskan. Tapi ini biasanya kalau sudah imam yang geluntung terus jamaahnya bingung. Kalau jamaahnya bingung lalu kemudian tidak bisa dilakukan yang namanya istikhlaf. Ya wis batal kabeh salate. Kalau
makmum yang ada di depan itu, mestinya itulah kopilot itu ibaratnya itu. Begitu imam uzur, ganti, dia menjadi imam, geser, neruskan, itu ada ketentuannya itu. Begitu juga dengan khutbah. Kalau khotib itu berhalangan, misalnya yang bisa dilihat oleh jamaah itu kan lagi khutbah tibo, kan gitu tak? Tapi kalau lagi khutbah ngentut, sampean ngerti nabi. Wah imam khotibnya curang nggak ngaku biye. Nah jadi ada yang namanya istikhlaf, ganti. Ganti itu berarti neruske. Kalau tadi sudah khutbah pertama, maka tinggal melanjutkan khutbah kedua, neruske tugasnya khotib tadi yang berhalangan karena hadas. Nah begitu, cuma ini prakteknya itu jarang terjadi, hampir tidak pernah terjadi. Orang bingung kalau terjadi kayak begitu itu. Kalau sudah bingung, ya solusinya yang baleni, ya sudah. Khutbahnya gagal, berarti baleni meneh dari awal, tapi singkat saja gitu. Itu solusinya. Kalau semua jamaah tidak bisa melakukan secara spontan, itu kan spontan itu. Mungkin kespontanan ini hanya bisa terjadi di tempat-tempat khusus. Nah, saya kok tidak pernah dengar di Masjidil Haram juga kayaknya nggak pernah, Masjidil Nabawi juga nggak pernah ada terjadi kayak begitu. Ngoten. Jadi pada dasarnya itu berarti khutbahnya nggak sah. Nah, kalau nggak sah, jumatannya nggak sah. Makanya khotib itu tanggung jawab. Khotib dan imam itu tanggung jawab. Nah, AJT jamaahnya ada uang 2.000 itu tanggung jawab nanggung wong 2.000. Jo sembrono. Ya. Karena waktu maka mari kita akhiri dengan bersama baca hamdalah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.